Kalau saya sih Mas memberikan motivasi kepada teman-teman ya, khususnya peternak, ya memang saat ini katakanlah bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin besar sesuai dengan harapan awalnya itu memang tidak bisa ya, karena memang kondisi lingkungan seperti ini. Ya, pesan saya sih yo, jangan pernah berkecil hati bahwa yang namanya kondisi seperti itu pasti kita lalui, dan di setiap peternak saya katakan bahwa kuncinya ada di mental. Ya, kalau kita mental kita bagus untuk beternak dan yakin bahwa suatu saat kelak akan mendapatkan hasil, jalankan, semangat, jangan pernah putus asa dengan kondisi yang sekarang ini. Semua mengalami Mas, ya kan? Mungkin saat ini ada yang orang mengalami kerugian sampai ratusan juta, tetapi ada lagi yang lebih sampai 500 jutaan, ada lagi sampai yang miliaran. Itu yang saya lihat Mas. Ya, intinya bahwasanya kita bersyukur aja bahwa kita masih diberi kesehatan. Ya, itu aja. Jangan pernah patah hati, jangan pernah berkecil hati. Itulah bahwa sebagai seorang peternak, mentalnya harus kita siapkan. Mari kita hadapin, mari kita songsong tahun 2023, 2024. Kita persiapkan dari sekarang, bangkit lagi dunia persapian, bangkit lagi peternak, jalin silaturahmi sesama teman-teman, itu nanti akan menghasilkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih di channel Kipliasa. Di video kali ini saya berkesempatan ini untuk mengunjungi kandang Kulon Rel Farm ini selaku ownernya, pemilik Bapak Budi ini yang berlokasi di Kediri. Dan di depan saya ini, di sini ada pedetan jantan, di mana di kandang ini total ada 5 ekor sapi. Di antaranya itu 2 ada pedetan jantan dan betina. Terus yang 2 ekor itu ada indukan super jumbo, big size lah, bisa dikatakan big size. Jenisnya juga limosin. Dan yang satu juga ada bakalan jantan juga, yang terakhir bobot berapa tuh? 630. Terakhir penimbangan itu 630. Mungkin kalau sekarang udah mau mendekati 8. Ayo kita jalan-jalan lagi ke depan. Ini pas kebetulan habis dibersihin atau mandi sore, dan ini Pak Bud masih memberikan makan sore. Ini nggak dicombur dulu ya Pak Bud? Nggak dicombur dulu ya? Boleh Mas Ai. Oh, berarti hijauan, setelah hijauan terus langsung combor. Oh, comborannya itu menggunakan sama ketela ini. Jadi untuk indukan jumbo ini pun los Pak Bud comborannya? Los Mas, los. Nggak perlu mahal-mahal. Sentrat nggak perlu mahal-mahal. Ini kayak apa Pak Bud? Pakai ketela sama apa Pak Bud? Sentrat Pak ya, sentrat. Oh, yang sentrat biasa. Oh, lah. Buat kapurannya lah ini. Pada intinya untuk sapi berukuran besar itu nggak usah takut dicombor Pak Bud ya. Oh, takutnya karena nanti orang banyak bilang takutnya nggak bisa bunting gitu Pak Bud. Selama proses monitoring birahinya tepat, bagus, dia nggak akan. Ini udah birahi kedua nggak tak kawinkan ini Mas. Kenapa Pak Bud? Yang ini, ini birahi kedua nggak tak kawinkan. Alasannya? Birahi pertama nggak ketahuan. Oh, pas birahi kedua kemarin langsung tak kawinkan.
ya langsung diem aja, taunya pas pagi-pagi kok dia sama anaknya naik-naikin. Berarti kalau sekarang berarti udah HIB Pak Bud? Alhamdulillah udah gede Mas. Udah diisi berapa jalan berapa Seminggu nih Mas. Minggu. Mas. seminggu nih? Jadi rezekinya. Ki beranak berapa kali Pak Bud sing sebelah iki Pak Bud? Baru 3 kali ini Mas. 3 kali. Tiga Terus kali ini. yang ini Pak Bud? Yang ini juga 3. Ini anaknya nanti mau saya gobrak lagi. Oh iya ya, kita lihat dari belakang nih untuk pecinta breeding sapi Indonesia dimanapun berada. Nih dulu ini banyak jantannya Pak Bud ya di kandang ini Pak Bud ya. Nih itu kurban kemarin, sekarang peliharaan dulu Mas. Lah yang jantan itu kurbanan kemarin udah banyak yang keluar, terus sekarang masih ke breeding dulu ke sapi indukan. Ini bisa dilihat sapinya cukup panjang yang limosin ini yang beranak 3 kali ini, dan untuk kualitas kantongan susu atau untuk puntingnya pun bisa ya dilihat sendiri, untuk kualitasnya cukup bagus. Ini yang anaknya yang ini, yang betina ini, yang simental betina usia sekitar 2 bulan Pak Bud. 2 bulan Mas. Sekitar 2 bulan. Nih alhamdulillah sehat untuk kondisi sapi-sapinya di kandang Kulon Rel ini. Cukup cantik ini untuk calon induknya nanti. Ini mungkin dulu waktu IB itu isinya mungkin ada persilangannya kali ya Pak Bud, kalau yang ini Pak Bud ya. Ini kan induknya kan limosin Pak Bud, tapi keluarnya simental ini nih. Mintanya malah turun, keluarnya simental. Jadi waktu IB-nya itu dulu mintanya Malboro, tapi keluarnya simental. Ini mungkin kalau indukan ini yang paling lama di kandang ini Pak Bud ya. Ya. Karena ini kakaknya ini dibawa ke tempat bapak Pak Bud. Ya, nanti mau saya bawa lagi Mas. Oh, mau dibawa pulang lagi. Nah, nanti kalau udah di kandang aja kita lihat. Dan ini juga ada indukan yang nggak kalah besarnya juga. Ini juga ada limosin. Ini juga tanduknya pun simetri sama yang satunya ini. Ini anaknya yang jantan tadi limosin itu yang tiduran di tanah itu ini, sahabat putra. Ini juga tinggi. Kalau tingginya ini lebih tinggi. Kalau untuk ukuran panjangnya sama kayaknya. Untuk ukuran panjang sama. Kalau tinggi ini lebih tinggi kalau ini. Terus Pak Bud, untuk susunya gimana Pak Bud? Untuk susunya dari 2 indukan ini Pak Bud, untuk mengatasinya itu Pak Bud, ada tambahan lagi nggak Pak Bud selain singkong Pak Bud? Kalau selain singkong Mas, mestinya sentrat sih Mas ya. Sentrat itu kalau harusnya sih ya kan, ya sentrat yang biasa, cuma ditambahin dengan jagung sama kacang hijau. Jagung sama kacang hijau ya, karena itu untuk proteinnya pun bagus Pak Bud ya. Cuma untuk sekarang pas kosong, jadi sementara pakai sentrat. Sementara pakai sentrat sama pekatul dulu sama singkong. Ini singkongnya itu singkong ampas tahu, ampas tela atau singkong gilingan itu Pak Bud? Kalau untuk singkong Mas, singkong itu nyacah sendiri lah. Oh, jadi beli singkong kiloan kayak gitu Pak Bud? Kilo yang murah-murah itu dicacah sendiri, nanti campurkan pada saat nyombor. Oh, jadi campurkan ini. Nanti ada contohnya nih. Ada contohnya aja, ambilkan. Oh, ini bisa dijadikan ya buat belajar para peternak sapi breeding lah. Karena insya Allah kalau kita menjaga kualitas dari indukannya, karena kan untuk breeding itu yang kita ambil anaknya Pak Bud ya. Jadi ya kita dari induknya dulu yang kita benahi gitu Pak Bud. Ya. Kebetulan ini kan juru kandangnya Mas ya, yang perawatnya kan di istri saya. Iya. Kan? Kalau saya ini kan kerja jauh dari lokasi. Iya. Kan? Jadi paling cuma kerja 1 bulan seminggu, nanti di rumah 3 minggu seperti ini, besok udah kembali lagi. Harus kembali ke sawah yang di Kalimantan Mas. Jadi harus kembali untuk menghidupi kandangnya. Paralel kita persiapkan sebelum masa pensiun kita dari sini sudah kita siapkan. Ya harapannya ini bisa besar, nantinya juga bisa menjadi apa ya, manfaat lah ya buat keluarga, buat
orang-orang di sekitar kita. Iya. Harapannya kita seperti itu Mas. Cuman ya mudah-mudahan ini memang kita pun merasakan pahit getirnya PMK Mas Yo. Nggak ada orang yang lepas yang selamat dari PMK ini ya. Tapi bagaimanapun juga emang itu kondisinya Nah seperti ini gitu Pak Bud ya. katakanlah mungkin ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Peternak kita lah. Indonesia Mas ya. Tapi ya bagaimanapun juga sudah kita sikapin, jangan pernah putus asa bahwa yang namanya ujian itu pasti ada Mas. Biasa kondisi-kondisi seperti itu. Nah, tinggal kita menyikapinya aja Mas. Kalau yang namanya beternak sapi itu kan urusan mental Mas, ya kan? Kalau mental kita berani, mental kita siap untuk mengambil resiko, ya Bismillah, jalanin aja, nggak usah ragu, nggak usah takut-takut, jalanin aja. Rezeki itu ada yang ngatur loh Mas. Ya, saya kemarin nggak tahu Mas, pulang satu yang besar itu akhirnya sampai dari 6 kandang jadi 8 ini. Nah kita berharap bahwasanya nanti ya saya sendiri masih terus belajar ya, yang semula tidak tahu menau tentang sapi, tapi kebetulan istri saya punya spirit yang sama, ya sudah, ini saya jadikan konsep untuk persiapan ya kalaupun nanti pensiun di usia 55. Ya mudah-mudahan masih bisa. Jadi jadi pada intinya itu kan untuk sementara ini untuk kandang kan sebenarnya sepenuhnya itu kan dilakukan sama istrinya Pak Bud. Betul. Dan untuk Pak Bud ini sendiri sebenarnya masih fokus di daerah pertambangan Kalimantan Pak Bud ya. Betul, saya kerja di tambang Mas. Bekerja di tambang sana, tapi istilahnya kan buat antisipasi ke depannya kayak Pak Bud itu udah membuat fondasi ya ini dari peternakan sapi ini, selain buat usaha diri sendiri juga bisa ya syukur-syukur bisa membuka peluang usaha untuk tetangga-tetangganya seperti itu Pak Bud ya. Ya harapan kita seperti itu Mas ya, bagaimanapun juga emang ya kita harus bisa mengambil pelajaran dari sekitar kita Mas ya, bahwasanya emang mau berusaha untuk manfaat buat tetangga dan orang banyak, teman-teman ya alhamdulillah bisa aja Mas. Iya Ya, betul. jujur saya akuin begitu saya kenal sapi, silaturahmi terjalin begitu banyak Mas. Semua teman itu ngalor ngidul itu sekarang sudah kalaupun mainnya ke persapian. Betul. Bukan main ke mall lagi saya. Betul. Bukan main ke piknik motor. Mau ke Jakarta, ke Jogja, ke Bali. Enggak, sekarang justru keluarga saya, istri saya malah senang. Ayo kita piknik melihat kondisi kandangnya teman-teman. Itu semata-mata cuma pengen belajar Mas, menyambung silaturahmi, belajar sama teman-teman supaya kita itu bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman. Ya. Jadi dari sapi itu manfaatnya malah lebih meluas Pak Bud ya, malah lebih banyak selain mendapatkan teman, rezeki, ya hiburan juga Pak Bud. Betul. Nah kebetulan ini kan ya memang konsepnya sekarang saya lagi berubah Mas ya, antara breeding, pengemukan. Kemarin di setahun pertama saya kemarin fokus ke berbagai jenis jantan, ya hanya misalkan satu betina. Kalau yang betina saya geser tempatnya bakungnya. Nah, saya mengetahui ya bahwasanya betina itu kalau untuk melihara sapi yang jantan Mas, yang jantan itu ternyata memang kosnya itu lumayan. Tetapi kalaupun nanti kita sistem jualnya itu hanya 3 bulan lah, 6 bulan, ya sebenarnya ada manfaatnya, ada untungnya juga. Ya, tapi ini coba saya setting lagi Mas ya, karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk jantan. Saya ambil betina dulu. Betina. Ya, jadi ambil betina dulu. Nah kebetulan istri saya sudah istri saya juga lagi pengen mempelajari Mas, ya kan bagaimana betina ini. Sekarang ini kita ambil. Bahkan konsepnya, kalaupun nanti jantan dan betina kita udah bisa mengambil ilmunya, ya kita spesialis Mas. Jantan di sini, betina di sini, perdetan di sebelahnya. Betul. Itu rencananya seperti itu. Istilahnya syukur-syukur kalau bisa itu kita itu dapat sapi jantan itu dari hasil breeding sendiri gitu Pak Bud ya. Seperti itu Pak Bud ya. Nah, kita berharap bahwa si Sinyo ini, Oh ini nama Sinyo ini Pak Bud ya. Si Sinyo ini nanti bisa membuat ya. Ini memang harus ada saya rombak Mas. Ini berarti berapa bulan Pak Bud ini? 1,5 ya.
Oh. 1,5 bulan. Berarti ini umurnya hampir ya selisih dikit Pak Bud ya sama yang kalau yang betina siapa Pak Bud? Betina si Bilkis itu 2 Si bulan. Bilkis 2 bulan. Ini Sinyo dan Bilkis. Sinyo dan Bilkis. Ini jantan limosin. Kalau yang pelihara kandang ya ini Mas. Ini Juru kandang ya, ini. yang mengetahui seluk-beluk karakter masing-masing nih. Tapi tak akuin Pak Bud, Bu Popi memang kuat. Karena jarang loh Pak Bud perempuan sekarang ibaratnya ditinggal Pak Bud waktu tugas lah, ibaratnya waktu tugas buat memenuhi biaya pakan yang di rumah, istilahnya kan seperti itu kan Pak Bud ya. Tapi Bu Popi ini bisa ya menguasai segalanya. Iya, beliau Mas yang nyari apa pakanan ya beliau. Ya saya sendiri sih sebenarnya ya udahlah kalau mau ibaratnya jadi ibu rumah tangga ya mungkin oke lah di rumah aja terus penghasilan yang terima ya alhamdulillah udah bisa aja, tapi beliau nggak mau Mas, pengennya udah menciptakan usaha yang bermanfaat buat tetangga kanan kiri itu aja, itu yang harus kita kelola dengan baik. Ya harapannya sih Mas, memang ini sekarang ini mau desain nanti, nggak lama nanti saya robah lagi Mas. Ya ini kandang ayamnya, ya ayam nanti mau saya singkirkan. Kemudian yang di belakang rumah itu nanti itu tadi Mas, untuk betina jantan mau disendirikan. Konsepnya untuk yang betina. Berarti nanti untuk kos depannya itu kalau yang betina itu taruh yang paling ujung sana Pak Bud. Jadi rencana masih dilepas. Jadi mau saya lepas. Jadi saya perhatikan lebih sehat dilepas kalau betina. Iya betul Pak Bud. Lebih sehat dilepas. Ya kalaupun nanti ada mau ngipi atau punya pejantan bagus ya tinggal dilepas aja udah. Betul. Terus ini Pak Bud, motivasi buat kan sekarang ini kan banyak musibah, banyak peternak yang ya istilahnya mengalami sapi-sapinya kematian kan gitu Pak Bud ya. Ini untuk motivasi untuk peternak sekarang itu seperti apa Pak Bud biar lebih semangat lagi gitu loh Pak Bud. Ya. Kalau saya sih Mas memberikan motivasi kepada teman-teman ya khususnya peternak, ya memang saat ini katakanlah bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin besar sesuai dengan harapan awalnya itu memang tidak bisa ya karena memang kondisi lingkungan seperti ini. Ya pesan saya sih yo jangan pernah berkecil hati bahwa yang namanya kondisi seperti itu pasti kita lalui, dan di setiap peternak saya katakan bahwa kuncinya ada di mental. Ya kalau kita mental kita bagus untuk beternak dan yakin bahwa suatu saat kelak akan mendapatkan hasil, jalankan, semangat, jangan pernah putus asa dengan kondisi yang sekarang ini. Semua mengalami Mas, ya kan? Mungkin saat ini ada yang orang mengalami kerugian sampai ratusan juta, tetapi ada lagi yang lebih sampai 500 jutaan, ada lagi sampai yang miliaran. Itu yang saya lihat Mas. Ya intinya bahwasanya kita bersyukur aja bahwa kita masih diberi kesehatan. Ya itu aja, jangan pernah patah hati, jangan pernah berkecil hati. Itulah bahwa sebagai seorang peternak mentalnya harus kita siapkan. Mari kita hadapin, mari kita songsong tahun 2023, 2024 kita persiapkan dari sekarang. Bangkit lagi dunia persapian, bangkit lagi peternak, jalin silaturahmi sesama teman-teman, itu nanti akan menghasilkan rezeki. Itu aja Mas dari saya Mas. Yes, terima kasih Pak Bud untuk ini motivasinya sama untuk informasinya yang ada di kandang Kulon Rel ini Pak Bud. Yes, doa saya semoga kedepannya semakin membaik lagi di dunia persapian ini Pak Bud, dan untuk para peternak bisa mulai bangkit lagi dan mulai susun awal lagi lah, dari awal lagi lah supaya bisa lebih jaya. Karena untuk Jatim khususnya Kediri, Blitar, Tulungagung ini kan adalah basicnya sapi Pak Bud. Kan seperti itu. Saya yakin Mas ya kan bahwasanya nanti ada saatnya lah, ada saatnya bahwa kita nanti akan bangkit. Ya sementara saat ini mari kita berpuasa ya meskipun dengan sedih, tapi jangan pernah diperlihatkan bahwa kesedihan itu untuk semua orang ya. Nah, kesedihan itu ambil buat diri kita, belajar bagaimana kita menghadapi 2023 2024 ini. Terima kasih Pak Bud informasinya Pak Bud. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar buat Pak Budi sekeluarga sama Ibu Popi selaku pengurus kandang Kulon Rel di Kediri. Dan cukup sekian, terima kasih untuk
video kali ini di kandang Koroner. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.